Assalamualaikum, perkenalkan saya Najwa Saira Salsabila, NPM 23051910016 akan menjelaskan tentang prinsip pengkreditan pajak. A. Prinsip dasar pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Contoh, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tertanggal 12 Januari 2011 dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa Januari 2011. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tertanggal 31 Januari 2011 pada dasarnya tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak Februari 2011. 2. Pengkreditan pajak masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Contoh, pajak masukan sehubungan dengan perolehan bahan bangunan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dipungut atas penyerahan jasa konstruksi. Pajak masukan sehubungan dengan perolehan peralatan untuk peralatan kecantikan dikreditkan dengan pajak keluaran atas perawatan kecantikan. Pajak masukan atas perolehan jasa pembangunan gedung kantor dan jasa pemasaran dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan produk berupa sepatu. 3. Pengkreditan pajak masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat. Dalam PPN tipe konsumsi, pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh. B. Pengkreditan dalam masa pajak yang tidak sama, faktur pajak diterima terlambat. Pasal 9 ayat 9, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Pengkreditan dengan cara pembetulan SPT masa PPN dapat dikreditkan dengan keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, paling lambat 3 bulan dalam jangka waktu tersebut telah sampai dilampaui. Pengkreditan dapat dilakukan dengan pembetulan SPT masa PPN. Syarat pembetulan, pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi terhadap PKP, belum dilakukan pemeriksaan. C. Pengkreditan pajak masukan bagi PKP sebelum bereproduksi. Pasal 9 ayat 2A, bagi pengusaha kena pajak yang belum bereproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang tentang pajak. Pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat 8 huruf C, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak selain barang, modal, atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak bereproduksi. Selanjutnya D, pajak masukan bagi PKP yang gagal bereproduksi. Pasal 9 ayat 6A, pajak masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh pengusaha kena pajak dalam hal gagal bereproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Kriteria gagal produksi PMK nomor 81 PMK 03/2010 PKP pabrikan tidak melakukan penyerahan atau ekspor BKP atau JKP dalam 3 tahun. PKP non pabrikan tidak melakukan hal sama dalam 1 tahun. Kewajiban, PKP yang gagal bereproduksi wajib mengembalikan pajak masukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah gagal bereproduksi. Yang terakhir, E. Kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat 5, Pasal 9 ayat 8 huruf B. Pajak masukan dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Syarat material, untuk tujuan yang bersifat produktif, tidak berlaku jika digunakan untuk tujuan konsumtif. Syarat formal, faktur pajak standar tidak cacat. Cacat jika pertama, tidak lengkap, NPWP keliru, cap atau dicoret atau ditip X, kode salah, dan lain-lain. Pengecualian cacat per strip 13 PJ 2010, kesalahan administratif, kode cabang, nomor seri, atau tanda tangan tetap dapat dikreditkan. Demikian video pembelajaran singkat tentang pengkreditan pajak dari saya. Thanks for watching.